mubtilatus salat, yaitu perkara atau hal-hal sesuatu yang dapat merusak sholat. Nah, orang kita suka nyebutnya yang membatalkan sholat, gitu Pak ya. Nah, batal maupun rusak, yang penting maksudnya begini: sedang sholat, tiba-tiba ada sesuatu itu membuat tidak sahnya sholat. Nah, itu namanya sesuatu yang dapat merusak sholat atau membatalkan sholat. Nah, dalam kitab fikih ini, fikih Syafi'i, ada 5 Pak. Nanti kita coba diskusikan atau cari kembali, barangkali masih ada sisanya yang tidak kita temukan tapi bisa kita temukan bersama. Yang pertama adalah niat dalam hati menghentikan sholat atau menggantungkan penghentiannya kepada sesuatu sekalipun hal itu dianggap mustahil terjadinya. Ya. Jadi niat menghentikan sholat, baik di tengah-tengah sholat maupun sebelum sholat. Contoh, ya, sedang sholat nih kita nih, tiba-tiba ada suara ketuk pintu, Assalamualaikum. Nah, istri kita nggak ada, anak kita nggak ada. Dipikir-pikir sedang sholat tuh, ini siapa, suara siapa gitu ya. Kayaknya yang dulu mau menjanjikan mau nganter uang deh. Nah gitu, ketemu tuh suara siapanya. Dibatalin nggak ya? Dibatalin nggak ya gitu. Nah, lalu niat, dibatalin deh. Begitu ngomong niat dibatalin, udah nggak ada suaranya lagi. Yang Assalamualaikum salam, kita lanjut aja nih, udah nggak ada. Ya, itu contoh seperti itu. Walaupun Bapak lanjut sholatnya, selesaikan sholatnya, itu sudah termasuknya batal Pak, karena niat menghentikan atau memutuskan sholat. Itu sedang sholatnya Pak, atau sebelum sholat. Misalnya lagi manasin masakan atau ninggalin jemuran, kondisinya sudah mendung, ya, ini diangkat apa enggak diangkat, takut hujan, diangkat tanggung nih, dikit lagi paling kering, ya sholat dulu aja deh, ntar kalau sedang sholat udah ada suara rintik-rintik, ya suara hujan, jadi batalin deh gitu aja, ya. Itu namanya niat membatalkan sholat, padahal belum sholat. Udah dari awal Bapak sholat sampai akhir gak sah sholatnya, karena niat nanti di tengah-tengah akan membatalkan sholat. Atau yang contoh yang sekarang sedang kita alami di masa kini, nungguin telepon, ya, mau sholat teleponnya ditaruh. Nah, nanti kelihatan kan siapa yang ngebel. Kalau yang ngebel ini orang penting, ya saya batalin. Kalau nggak penting, ya tidak dibatalin. Nah, itu namanya sudah niat membatalkan sholat. Itu batal Pak, batal. Atau bukan hanya dalam sholat, di praktek ibadah lainnya juga sama. Maka jangan diniatkan membatalkan sholat Pak, ya, jangan niat membatalkan puasa, jangan niat membatalkan haji, gitu. Ya memang dalam pandangan boleh-boleh saja, ya kalau sekiranya nanti dicegat orang, ya batal hajinya misalnya, ya itu tidak diniatkan, tapi dalam pandangan, ya sekiranya terjadi gempa, ya bisa jadi batal, ya itu pandangan namanya, tapi tidak niat membatalkan.
Ya. Kalau sholatnya sholat wajib, sholat ibadahnya ibadah wajib, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, dan jangan batalkan amal-amal kalian. Jadi dari sini ya, kemudian dapat dipahami bahwa yang pertama membatalkan amaliyah yang sedang kita kerjakan tidak boleh. Yang kedua, niat membatalkan dari awal juga tidak boleh, tidak sah artinya amaliyahnya. Ya. Karena larangannya jangan kalian batalkan amal-amal kalian. Nah, makanya ulama kemudian memahami ayat ini, Pak, ini untuk urusan wajib. Kalau untuk urusan sunnah, nah masih bisa diberikan toleransi. Misalnya yang sunnah nih, sedang sholat ya, sholat sunnah, tiba-tiba ibu kita manggil, di mana ibu kita saat itu sedang sakit, ya dibatalin nggak ya? Dibatalin deh, batal sholatnya, nggak apa-apa, Pak, namanya sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh, segenting apapun kita niat membatalkan sholat tidak boleh. Termasuk kita termasuk dalam kasus kita nahan hadas. Kalau bisa tahan, pengen kentut, tapi 2 rakaat lagi tahan, Pak. Kalau sedang sholat wajib, kecuali pengen kentutnya sebelum sholat, nah jangan sholat dulu, soalnya ke WC dulu, keluarin biar nggak pengen kentut, gitu ya. Tapi kalau sedang sholat, maka pertahankan, termasuk pengen pipis, pengen kentut, karena sudah bisa diprediksi, Pak. Waktu saat kita sholat paling nggak lewat 5 menit, harusnya gitu, Pak, harusnya keluarkan dulu pipisnya sebelum sholat, ya, pipis dulu, bebersih dulu. Kalau mau nyisir dulu, kalau mau garuk dulu, gitu, Pak. Ya, bahkan Nabi sangat toleran sekali kalau ngantuk sebelum sholat disuruh apa? Disuruh tidur dulu, Pak. Ya, kayak ngantuk naik motor kan pernah tuh Bapak ngantuk ya, berhenti dulu, bahaya, apalagi naik mobil, bawa mobil. Tidurin dulu, maksudnya tidur seperti itu, bukan tidur nyari bantal. Cuma niat ngebleng namanya. Nah, jadi ditidurkan dulu, bahkan itu tolerannya Nabi ya. Ibadah wajib sekalipun, Pak, padahal sholat. Nah, jadi di sini adalah jangan niat membatalkan sholat, karena sudah apabila ada niat membatalkan sholat, maka sholatnya tidak sah atau sholatnya batal, ya. Yang kedua, makan atau minum dengan sengaja. Emang ada Pak orang sedang sholat makan? Minum aja, kalau makan nggak ada. Ada nggak orang sedang sholat minum? Nggak ada. Lalu kenapa Nabi bersabda begini kalau nggak ada? Kira-kira sabda Nabi ini apa maksudnya? Berarti ada, Pak. Nggak mungkin Nabi mengatakan sesuatu yang sia-sia. Berarti ada orang sedang sholat, makan atau minum. Tapi dipikir-pikir, emang ada? Di mana orangnya? Jangan-jangan orang Ciracas. Sedang sholat, makan. Sedang sholat, minum. Kalau begitu, Pak, mari kita definisikan makan, definisikan minum. Jangan-jangan memang terjadi di masjid ini juga.
Nah, dari sinilah kemudian beda pendapat para ulama Pak tentang definisi makan. Menurut Bapak definisi makan apa? Hah? Pakai tangan ngambil di piring. Begini, lalu begini. Telan namanya makan ya. Begitu definisinya. Iya. Jadi definisi makan itu berarti menelan sesuatu dari luar tenggorokan masuk ke dalam tenggorokan. Sepakat nggak? Definisi makan seperti itu. Apa itu sesuatu? Sesuatu itu benda padat, Pak. Ya. Kalau benda cair namanya minum, kan begitu? Menelan sesuatu dari luar tenggorokan masuk ke dalam tenggorokan, itu definisinya makan. Kalau ada sesuatu itu di dalam mulut, sisa makanan, apakah itu daging, apakah itu kangkung, nasi, kita telan, makan bukan? Makan bukan? Nah itu Pak, kalau itu definisinya makan berarti sholatnya batal. Kalau Bapak mendefinisikan makan seperti itu. Kalau ada lagi sebagian orang mengatakan itu bukan makan Pak, katanya gitu. Yang namanya makan tuh begini, tangannya bergerak, ngambil, nyomot, lalu masukin mulut, baru telan dikunyah, baru telan, tuh namanya makan. Ya kan boleh-boleh aja Pak, beda pendapat kan ya. Nah disinilah perbedaan pendapat terjadi Pak. Berarti kalau begitu, kalau sekedar nelan nggak batal menurut pendapat yang kedua. Bisa jadi terjadi seperti itu. Beda pendapat yang menyebabkan yang satu menghukumi batal, yang satu menghukumi tidak. Kalau saya, nah dikembalikan nih, kalau saya menurut mazhab Syafi'i, menelan sesuatu yang tidak harus mengambilnya dengan tangan itu sudah termasuk definisi makan. Jadi kalau ada sesuatu yang keluar dari gigi, ya selip-selipan gigi keluar saat sholat, dilepeh Pak. Dilepeh, dikeluarin ke mulut, dikeluarin dari mulut, kan ada di bibir nantinya jatuhnya. Nah saat sujud digaruk tuh, ya. Atau saat mau sujud baru diginiin pakai tangan, nah, biar tidak terjadi pembatalan dalam sholat karena itu menurut kita sudah termasuk makan. Nah kalau minum bagaimana? Ya, apakah ketika menelan air liur termasuk minum? Coba definisikan. Apakah semua kita setuju menelan air liur itu termasuk minum? Kalau begitu orang-orang sedang puasa Ramadan batal sholatnya. Harus diludah. Nah, tinggal terserah gitu maksud saya, ayo buka pikiran ya supaya kita paham bagaimana saat ulama mengeluarkan fatwa. Dari situ Pak fatwa itu keluar. Kalau Nabi Al-Qur'annya seperti ini, jangan minum, jangan makan. Cuman yang termasuk minum itu seperti apa? Ulama mayoritas tidak mengatakan bahwa menelan air liur itu termasuk minum. Tapi kalau kita mau mengatakan ya sah-sah saja, nggak apa-apa. Cuman kalau sedang puasa meludah mulu tuh Pak. Kalau sedang sholat yang susah. Ya. Nah, makanya saya mengikuti pendapat mayoritas ulama, menelan ludah tidak termasuk minum. Lalu yang dimaksud minum saat sholat bagaimana? Ada nggak orang lagi sholat, terus minum? Ada nggak? Nggak ada kayaknya sih Pak. Kecuali memang dia bodoh, dia nggak bisa menerima ilmu, bisa jadi ada terjadi. Ya. Tapi kalau definisinya begini Pak, menelan sesuatu yang bentuknya cair dan sesuatu itu dari luar mulut. Ya. Misal sebelum sholat kita minum teh manis, sebelum sholat kita minum Fanta atau kopi. Mau sholat nggak kumur-kumur dulu, tuh sisa-sisa masih ada. Nah itu sudah
kategorinya sudah termasuk minum, maka usahakan kalau mau sholat kumur. Walaupun minum itu tidak membatalkan wudhu, iya betul, minum, makan, bercanda, ngobrol tidak membatalkan wudhu. Tetapi kalau dikhawatirkan membatalkan sholat karena akan menelan sesuatu tadi, maka hendaknya kumur-kumur sebelum sholat, begitu ya. Jadi silahkan pahami mana yang dimaksud makan dan minum, mana yang bukan.